Selamat datang di video tutorial pengisian data peserta didik. Silahkan pilih pada tab tabel peserta didik. Tampilan tabular seperti ini lebih familiar dengan istilah grid. Di atas ada tombol yang berisikan tambah peserta didik. Ini berfungsi untuk menambahkan satu baris kosong untuk siap diisikan oleh data peserta didik. Kemudian ada hapus pilihan. Ini berfungsi untuk menghapus data peserta didik yang telah dipilih. Selanjutnya ada edit ubah rincian. Ini berfungsi untuk mengubah data rincian peserta didik. Semua rincian yang berkaitan dengan individual peserta didik akan diisikan di dalam data rincian ini. Kemudian ada tombol export import. Ini adalah fitur untuk mengekspor atau mengimport data yang telah ada. Dan ada juga tombol refresh untuk memutakhirkan data pada grid ini. Langsung saja, untuk mengisi data-data dalam grid ini sangatlah mudah. Yang perlu dilakukan hanyalah menekan tombol tambah, kemudian mengisi data hingga semua field terisi. Grid ini menggunakan autosave, namun data akan ke save jika kolom telah terisi semuanya. Perhatikan, setiap menekan tombol tambah, maka akan muncul baris baru di paling atas grid dan terdapat kotak yang dikelilingi garis merah, menandakan sel ini dalam keadaan aktif dan siap untuk ditulis. Saya contohkan seperti ini. Namun sebelumnya saya jelaskan mengapa ada flag merah di atas kiri. Ini adalah pemberitahuan bahwa data ini baru dan belum tersimpan. Flag ini akan hilang dengan sendirinya jika pengisian data pada baris ini telah selesai dilakukan dan berhasil disimpan. Silahkan isikan nama, jenis kelamin, untuk memindahkan antar sel bisa menggunakan tombol tab. Ini seperti penggunaan pada aplikasi Excel. Dan untuk drop down, Anda bisa memilih dengan menggunakan tombol panah atas bawah. Kemudian klik tombol tab untuk melanjutkan pengisian. Silahkan diisi hingga field terakhir. Kemudian pendidikan ibu. Jika peserta didik ini bersama orang tua walinya, silakan diisi. Namun jika tidak, dibiarkan saja. Kemudian jarak rumah, jika di bawah 1 km, jarak kilometer tidak usah diisi, tapi jika lebih silahkan diisi. Alat transportasi menggunakan kendaraan umum misalnya. Untuk data awal atau pengisian dilakukan dari nol alias di grid ini belum ada sama sekali data, maka untuk data pertama ini dikhususkan cara penyimpanannya, yaitu dengan cara pilih pada baris yang dimaksud, kemudian klik tombol ubah rincian.
Selanjutnya lengkapi data, di sini juga bisa. Baru kemudian klik simpan. Maka perubahan tersimpan dan data berhasil disimpan. Untuk memastikan data tersimpan atau tidak, silakan klik refresh. Jika data tidak hilang, maka data telah berhasil tersimpan. Kemudian silakan isi data selanjutnya. Di sini saya akan mencontohkan jika Anda salah mengisikan data. Misalnya tidak bisa menyimpan record karena ditemukan kesalahan. Untuk siswa atas nama Bagus Andriana, jumlah digit NISN tidak sesuai. NISN harus sejumlah 10 digit. Dan di sel paling kiri pada baris yang error, ini akan muncul simbol tanda silang seperti ini. Ini menerangkan bahwa data invalid dan gagal disimpan. Silakan benarkan data Anda. Setelah dibenarkan, maka tekan enter. Tadi yang salah di NISN. Jika data telah dibenarkan, maka di sel paling kiri ini akan berganti simbol menjadi seperti disket, seperti pada layar, yang menerangkan bahwa data valid, data benar, dan data berhasil disimpan. Untuk memastikan, silakan klik tombol refresh. Jika tidak hilang, berarti data telah tersimpan. Kemudian, jika Anda sudah mempunyai data peserta didik berupa Excel dan Anda ingin menggunakan fasilitas ekspor import ini, saya himbau jika ingin menggunakan fasilitas ini, diusahakan pada grid sudah ada data minimal 1 baris. Silakan klik pada tombol Excel, kemudian pilih export. Maka akan muncul Windows Directory penyimpanan. Silakan simpan. Di sini saya akan coba simpan di desktop. Saya beri nama misal peserta didik. Setelah itu kemudian save. Maka di desktop akan ada hasil ekspor. Silahkan dibuka, klik 2 kali pada file ini, maka akan terbuka di aplikasi Excel. Yes saja, dan hasil telah terlihat. Kemudian isi data sesuai field yang telah disediakan. Dan untuk menjadi perhatian, jikalau data yang masukkan adalah data baru, maka untuk field peserta didik ID ini tidak usah diisi karena sistem yang akan memberikan ID-nya. Dan untuk field sekolah ID ada di paling belakang. Ini wajib untuk diisi. Untuk field sekolah ini silakan di copy saja sesuai data yang ada. Mari kita contohkan. Misalnya saya sudah punya data sebelumnya. Ini.
kemudian di copy saja jika sudah ada datanya. Nah, untuk data baru peserta didik dikosongkan saja, dan untuk field sekolah ID silahkan di copy sesuai data yang ada. Selanjutnya, jika telah selesai pengisian pada Excel ini dan kita ingin memasukkan ke aplikasi, maka silakan di save as. Kemudian beri nama peserta didik. Namun untuk save as tipe ini harus dengan tipe CSV, delimited. Kemudian save. Ya saja. Maka di desktop akan muncul file baru dengan nama peserta didik CSV. Kemudian silakan kembali ke aplikasi. Untuk memasukkan, tinggal klik pada Excel, kemudian pilih import. Maka akan ada konfirmasi apakah Anda akan menimpa tabel yang telah ada dengan data hasil restore. Apakah Anda yakin? Jika yakin, silakan pilih ya. Dan silakan cari file CSV yang tadi telah disimpan. Tadi saya nyimpannya di desktop. Setelah itu klik open. Tunggu sebentar. Semakin banyak data yang diimport, semakin membutuhkan waktu dalam mengimport data. Dan telah terlihat, maka data telah masuk ke aplikasi dan import data telah berhasil dilakukan. Untuk memastikan datanya, silahkan klik refresh apakah hilang atau tidak. Jika tidak hilang, berarti data berhasil disimpan. Dan untuk menambahkan data rincian individual, silakan pilih satu baris yang diinginkan, misalnya Bagas Setiawan, kemudian klik ubah rincian. Di sini adalah data rincian untuk setiap individual peserta didik. Di sini sebenarnya terdapat dua cara pengisian. Yang pertama, pengisian menggunakan grid sebagaimana pengisian pada Excel yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan cara yang kedua menggunakan formulir seperti ini. Maka silakan disesuaikan dengan kenyamanan cara pengisian yang Anda minati. Kemudian ada tab riwayat pendidikan. Ini difungsikan sebagai riwayat atau histori pada peserta didik. Kemudian ada tab beasiswa peserta didik dan prestasi. Dengan demikian, tutorial pengisian peserta didik telah selesai. Untuk pengisian PTK akan dijelaskan pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.